Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di setiap paginya. Dan sebelum kita mulai setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari saya ajak kita untuk kembali lagi kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Keluaran saudara. Dan hari ini kita mau fokus di pasalnya yang ke-26, Keluaran 26, tepatnya di ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Keluaran 26 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan buat kita semua, saudara boleh simak di tempat di mana saudara ada. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini dalam pasal yang ke-31, disebutkan beberapa warna di sana yang melambangkan kemuliaan, yang melambangkan kerajaan dan juga darah tebusan. Dan dilanjut di ayat yang ke-32 dan ayat ke-33 dijelaskan bahwa ada yang namanya tabir pemisah. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman perjanjian lama, pada masa bangsa Israel, masih kita lihat di perjanjian lama ini, rumah ibadah atau bait Allah pada saat itu memiliki yang namanya batasan-batasan saudara. Secara garis besar saja saya jelaskan, di bagian depan itu ada halaman, kemudian masuk itu ada ruang kudus, kemudian masuk lagi ke dalam itu ada ruang maha kudus. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, tabir yang dikatakan di ayat yang ke-32 dan 33 ini merupakan pemisah antara 2 ruang suci di dalam bait Allah. Tabir ini merupakan 2 ruang suci, pemisah 2 ruang suci di dalam bait Allah, yakni apa? Ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ada tabir pemisah di antaranya. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan imam itu masuk ke ruang kudus itu setiap hari. Untuk bersekutu dengan Allah dan untuk merawat mezbah yang diberi dupa, kakidian, dan meja dengan roti dari kehadiran Allah itu sendiri. Dan namun imam itu hanya masuk 1 kali dalam setahun ke ruang maha kudus. Sekali lagi saya katakan bahwasannya di dalam bait Allah pada zaman perjanjian lama ada 3 ruangan secara garis besar saja, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, dan tabir Allah menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Imam besar masuk setiap hari ke ruang kudus, namun imam besar hanya masuk 1 kali setahun ke ruang maha kudus. Untuk apa saudara? Untuk menjadi perantara perdamaian antara bangsa Israel dengan Allah karena dosa bangsa Israel pada saat itu. Untuk memberi perdamaian, untuk menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Allah. Sehingga ada lagi perdamaian. Dan ini yang berarti tabir ini merupakan pembatas antara tempat manusia beribadah, yaitu tempat kudus, dan tempat tahta kemuliaan Allah berdiam, yaitu tempat ruang maha kudus. Karena Allah itu kudus dan manusia itu berdosa, dan tabir ini menjadi pembatas mutlak yang tidak boleh ada seorang pun boleh masuk sembarangan ke dalamnya kecuali imam besar, dan itu pun hanya 1 kali dalam setahun saudara. Kita akan fokus kepada pembatas ini, kepada tabir ini saudara. Dikatakan bahwa hanya imam besar yang diizinkan masuk ke ruang maha kudus setahun sekali, yakni pada saat hari Yom Kippur atau hari perdamaian, dengan membawa darah korban sebagai bentuk penghapus dosa bangsa Israel pada masa itu. Dan di sini saudara, kita melihat, kita mau membandingkan
bagaimana kehidupan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama dan pada masa kini. Kita yang ada pada masa kini, kita orang Israel secara rohani pada masa kini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, begitu ada perubahan yang cukup sangat besar. Pada saat apa? Pada saat Yesus hadir di dunia, maka disinilah perubahan ini dimulai. Perubahan itu terjadi. Kalau kita baca dalam Matius, kita buka Matius 27. Ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-51. Dikatakan firman Tuhan demikian, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan seterusnya. Tadi saya katakan bahwasannya tabir ini menjadi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Namun pada saat Yesus disalibkan dan Yesus mati di kayu salib, maka dikatakan tabir bait suci yang jadi pembatas ini tadi itu terbelah. Terbelah, saudara. Dan inilah yang menjadi akses untuk saya dan saudara datang kepada Allah Bapa, yakni melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dengan terbelahnya tabir bait suci yang memisahkan kedua ruang kudus ini, ruang maha kudus, maka sudah tidak ada lagi yang namanya batasan, saudara. Sudah tidak ada lagi yang namanya batasan. Antara kita dengan Allah tidak lagi harus melalui perantara imam, tidak lagi melalui perantara manusia, entah itu pendeta atau hamba Tuhan sekalipun atau siapapun itu. Melainkan kita bisa langsung datang kepada Allah Bapa, membawa kehidupan kita secara langsung tanpa ada perantara, saudara. Dan perubahan ini terjadi karena tiga hal, yakni yang pertama ialah tindakan Allah sendiri, tindakan Allah Bapa sendiri. Terbelahnya tirai dari atas, dikatakan tadi di ayat yang ke-51 dalam Matius 27, itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan akses ini dilakukan oleh Allah Bapa sendiri, oleh Dia yang duduk di tahtanya yang tertinggi, oleh Bapa yang ada di atas, terbelah ke bawah kepada kita. Artinya Allah Bapa sendiri yang melakukan ini, inisiatif tindakan Allah Bapa sendiri, saudara. Dan perubahan ini juga terjadi. Karena apa? Karena tubuh Kristus sebagai jalan. Dalam surat Ibrani, kita mau lihat dalam surat Ibrani, pasalnya yang ke-10. Surat Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di sini dikatakan bahwasannya tirai itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Yang terbelah buat saya dan saudara untuk kita bisa datang kepada Bapa secara langsung. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Bapa. Oleh sebab itu perubahan ini terjadi. Yang pertama karena tindakan Allah sendiri, yang kedua karena tubuh Kristus sebagai jalan. Dan yang ketiga ialah karena Yesus adalah imam besar yang agung. Tadi dikatakan di perjanjian lama bahwasannya imam besar itu adalah manusia. Mereka yang masuk ke ruang maha kudus setahun sekali. Namun kita saat ini, hari ini, kita tidak lagi memerlukan imam duniawi, saudara. Kita tidak lagi memerlukan perantara yang secara manusia. Melainkan Yesus sendiri yang sudah menjadi imam besar agung yang membuka jalan yang baru buat saya dan saudara untuk masuk ke hadiran Allah, untuk masuk ke tempat maha kudus Allah. Dan oleh karena ketiga hal tersebut yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah saya katakan tadi, maka kita sebagai manusia mendapatkan apa, saudara? Yang pertama ialah akses langsung. Kita tidak lagi memerlukan perantara manusia atau imam untuk berdoa dan memohon pengampunan kepada Allah.
Melainkan kita dapat secara langsung ke tahta kasih karunia Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Kita bisa langsung berhubungan dengan Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan oleh karena perubahan ini pun, bukan cuma akses langsung yang kita dapat, melainkan juga keberanian untuk mendekat. Tadi dikatakan di ayat yang ke-19 dalam Ibrani 10, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita didorong untuk datang dengan penuh keberanian, dengan penuh ketulusan hati, karena kita, saya, saudara, sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu saudara, kita manusia yang hidup di zaman sekarang, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua bisa datang kepada Bapa secara langsung melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, pesan firman Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan kita sia-siakan pemberian Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus buat kita. Inilah waktunya, mari kita dengan tanpa batasan, dengan tanpa penghalang, kita setiap waktu, kita bisa setiap saat, di mana saja kita berada, kita bisa datang kepada Allah, kita bisa bersekutu di dalam hadirat-Nya, kita bisa terhubung setiap waktu, setiap saat kepada Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kembali kita, mengingatkan kembali kita, mari pakai waktu kita yang sementara ini, pakai kesempatan kita yang singkat ini untuk kita tetap terhubung dengan Allah Bapa. Amin. Untuk kita tetap terikat dengan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya boleh memberkati setiap kita dan boleh kembali meneguhkan setiap iman kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.